Pasukan Rusia menyerang formasi Kraken Ukraina di daerah Kharkov selama beberapa hari terakhir. Pasukan Rusia menggempur formasi Kraken tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di wilayah Kharkov di mana musuh kehilangan sekitar 205 tentara selama 1 hari terakhir. Unit-unit Battle Group Utara maju jauh ke dalam pertahanan musuh sebagai akibat dari operasi aktif dan menimbulkan korban pada formasi nasionalis Kraken dan Legiun asing, personel dan peralatan Brigade Pertahanan Teritorial ke-125 dan pasukan penjaga perbatasan ke-15 di daerah dekat pemukiman Dergachi, Lipsy dan Volchansk di wilayah Kharkov. Selain itu, unit utara Rusia berhasil menghalau 2 serangan balik di daerah dekat pemukiman Staritsa dan Glubokoye di wilayah Kharkov. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 Mei 2024. Kerugian tentara Ukraina di arah Kharkov selama 24 jam terakhir berjumlah 205 personel, 3 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja, 8 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Krab 155 mm buatan Polandia, Howitzer D-30 122 mm dan peluncur roket ganda BM-21 Grad 122 mm. Versi kubu Ukraina, pasukan Rusia menderita selama serangan di Kharkov. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi Kharkiv 16 Mei dan menerima laporan komandan militer mengenai situasi medan perang di oblast tersebut. Rusia melancarkan serangan baru dengan 30.000 tentara pada 10 Mei, menargetkan oblast Kharkiv, yang terletak di perbatasan kedua negara di timur laut Ukraina. Pasukan Moskow memfokuskan upaya mereka ke arah Lipsy dan Vovchansk, 2 permukiman beberapa kilometer di selatan perbatasan. Menurut informasi terbaru, pertempuran sedang berlangsung di pinggiran utara Vovchansk. Zelensky mengatakan bahwa dia telah menerima laporan rinci mengenai situasi tersebut dari Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky, Komandan Kelompok Pasukan Hortitsia, Yuri Sodol, dan Komandan Kelompok Operasional Taktis, Kharkiv, Mikhailo Drapati. Sampai hari ini, situasi di Oblast Kharkiv secara umum terkendali, tentara kami menimbulkan kerugian besar pada pasukan Rusia, kata Zelensky. Namun, situasinya masih sulit, kami memperkuat unit kami. Presiden juga menerima laporan dari Kepala Badan Intelijen mengenai rencana Rusia. Rencana tindakan lebih lanjut telah ditetapkan, baik bagi otoritas regional Oblast Kharkiv maupun seluruh struktur keamanan di wilayah tersebut, kata Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia menguji kemampuan robot tempur langsung di medan perang. Seperti dalam rekaman yang beredar di Telegram 17 Mei. Penggunaan robot darat baru dalam pertempuran telah dimulai, untuk saat ini sebagai bagian dari pengujian. Semakin banyak pejuang kita memiliki pilihan alat pemusnahan, semakin cepat kita akan menyerbu Lviv, demikian keterangan videonya. Scorpion M, robot kamikaze Rusia digunakan secara terbatas di palagan perang Ukraina.
Militer Rusia melansir video penghancuran drone laut Ukraina di Laut Crimea. Helikopter tempur kami berhasil menghalau serangan musuh besar-besaran di Crimea. 15 kapal tak berawak Angkatan Laut Ukraina dihancurkan dari senjata standar helikopter penerbangan Angkatan Laut Armada Laut Hitam, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 17 Mei 2024. Dalam rekaman, heli Rusia terus membombardir drone laut Ukraina sampai semua dinetralkan. Hari pertama kunjungan kenegaraan Vladimir Putin ke Tiongkok diakhiri dengan pembicaraan informal dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Songnanhai, kediaman pribadi Presiden Tiongkok. Presiden Rusia Vladimir Putin mencirikan hubungan antara Moskow dan Beijing dengan mengutip sebuah lagu tahun 1940-an. Berbicara menjelang konser yang didedikasikan untuk peringatan 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Rusia dan Tiongkok dan dimulainya Tahun Lintas Budaya, ia menyatakan keyakinannya terhadap interaksi persaudaraan antara kedua negara. Acara ini bertepatan dengan peringatan 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik. Ada sebuah lagu terkenal pada masa itu, diciptakan 75 tahun yang lalu, namun sering dinyanyikan saat ini. Ada baris yang cukup terkenal di dalamnya, Rusia dan orang Tiongkok adalah saudara selamanya, kata Putin. Saya yakin kami akan terus memperkuat semangat persaudaraan dalam kemitraan Rusia-Tiongkok yang harmonis, tegas Presiden Rusia. Penonton, yang pertama-tama mendengarkan pidato dalam bahasa Rusia dan kemudian terjemahan bahasa Mandarin, bertepuk tangan atas kata-kata Presiden Rusia tersebut pada kedua kesempatan tersebut. Artileri Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan kendaraan infanteri buatan Amerika Serikat M113 di garis depan. Video beredar 17 Mei. Dalam rekaman, kendaraan infanteri M113 menurunkan personel infanteri di garis depan. Sayangnya, pergerakan mereka terendus drone pengintai Rusia. Beberapa saat kemudian, personel infanteri dan kendaraan M113 hancur terkena serangan bertubi-tubi Rusia.
Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman aksi puluhan pasukannya yang maju ke posisi terpanas tempat militer Ukraina biasanya meluncurkan serangan. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis, 16 Mei 2024. Pasukan Rusia diantar kendaraan lapis baja dan Skra meluncur berbekal senapan. Mereka tampak menembaki posisi-posisi yang diduga dihuni pasukan Kiev. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah pekerjaan tempur kelompok penyerangan di salah satu area terpanas di zona operasi militer khusus. Pasukan Rusia pun mengklaim sukses merebut posisi tentara Ukraina. Rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan berbagai persenjataannya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun, kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Вперед! Блять! Пошли, вперед! Пошли! На ту сторону! Вперед! Вперед, туда! Вперед! Куда? Вперед, пошли дальше. Ну дальше, молодец. Мы прошли, вперед! Вперед! Идем! Вперед! Идем! Нас не может. Вперед! Пошли! Куда кинул? Пошли, вперед! Идем! Вперед! Идем! Пошли! Пошли сюда, пошли! Пошли! Вперед! Повторить зону находит. Мы пошли, пацаны, пошли прямо! Пошли сюда, прямо, вперед! Мы прошли просто! Вперед, пошли! Идем! Пошли, мы прошли! Нет,
Пошли, 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 пошли. Производим зачистку. Если в нашу сторону, если дальше стреляют, мы возвращаемся к себе. Ну что там было? Вперед, вперед! По тому стволу идет кто-нибудь? Пошли, пошли, пошли. Кто? Свои? Sebuah rekaman spektakuler penghancuran diri sebuah Humvee Amerika oleh seorang pengemudi Ukraina yang dikejar drone Rusia. Unggahan di media sosial Telegram tersebut pada Jumat 17 Mei 2024 seketika menjadi pembicaraan hangat warganet. Dapat dilihat mobil lapis baja Ukraina itu melaju begitu cepat ke arah berlawanan menuju Volchaks di wilayah Kharkov sehingga kehilangan kendali dan terbalik. Diketahui belum ada serangan sama sekali yang diluncurkan pasukan Rusia. Hanya saja pengemudi diklaim panik ketakutan saat mengetahui drone Rusia mengejarnya. Akibatnya, ia kehilangan fokus saat berkendara dan alami kecelakaan seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.